Toyota Kijang, yang juga dikenal sebagai Kijang Buaya, adalah kendaraan yang sangat populer di Indonesia. Berikut adalah sejarah singkat tentang Toyota Kijang Buaya. Toyota Kijang pertama kali diperkenalkan di Indonesia pada tahun 1977 oleh PT Toyota Astra Motor. Kijang generasi pertama ini dikenal dengan sebutan Kijang Buaya, karena bentuk kap mesinnya yang menyerupai mulut buaya saat dibuka. Model awal ini adalah kendaraan niaga ringan yang sangat sederhana dan praktis, dirancang untuk memenuhi kebutuhan transportasi barang dan penumpang. Kijang Buaya memiliki desain yang sangat sederhana dengan bodi kotak dan sudut yang tajam. Kendaraan ini menggunakan mesin bensin 1,2 liter, 3K, yang dapat menghasilkan tenaga sekitar 55 HP. Dilengkapi dengan transmisi manual 4 percepatan. Interiornya sangat dasar, dengan jok yang simpel dan fitur yang minim. Kijang Buaya cepat menjadi populer di Indonesia karena keandalannya, kemudahan perawatan, dan kemampuannya untuk beroperasi di berbagai kondisi jalan. Kendaraan ini digunakan secara luas oleh usaha kecil, pedagang, dan keluarga untuk berbagai keperluan. Seiring berjalannya waktu, Toyota Kijang mengalami beberapa pembaruan dan peningkatan dalam desain, mesin, dan fitur. Generasi-generasi berikutnya mulai menawarkan lebih banyak kenyamanan dan fitur modern, beralih dari kendaraan niaga sederhana menjadi mobil keluarga yang lebih mewah dan nyaman. Meskipun model awal Kijang Buaya sudah tidak diproduksi lagi, warisan dan reputasinya tetap kuat di Indonesia. Kijang terus berkembang dan berinovasi, dengan model-model terbaru yang menawarkan teknologi modern dan kenyamanan lebih baik. Toyota Kijang telah menjadi bagian penting dari sejarah otomotif Indonesia, dan simbol dari mobil yang handal dan serbaguna. Toyota Kijang Buaya adalah bukti dari bagaimana kendaraan yang sederhana dan praktis dapat memiliki dampak yang besar dan bertahan lama di pasar otomotif suatu negara. Toyota Kijang Doyok, yang kini menjadi ikon otomotif Indonesia, pertama kali diperkenalkan pada tahun 1977. Nama Kijang adalah singkatan dari kerjasama Indonesia-Jepang, yang mencerminkan kolaborasi erat antara kedua negara dalam mengembangkan kendaraan yang sesuai dengan kebutuhan pasar lokal. Pada awal peluncurannya, Toyota Kijang hadir dalam bentuk pick-up sederhana yang disebut dengan Kijang Buaya, karena kap mesinnya yang terbuka seperti mulut buaya. Kendaraan ini sangat diminati karena ketangguhannya dan kemampuannya dalam mengangkut berbagai barang, menjadikannya pilihan utama bagi pelaku usaha kecil dan menengah di Indonesia. Memasuki tahun 1981, Toyota meluncurkan generasi kedua Kijang dengan berbagai peningkatan. Desain bodinya berubah signifikan menjadi lebih modern dan fungsional. Disinilah awal mula kemunculan Kijang Doyok, sebuah sebutan populer yang merujuk pada model Kijang dengan bodi kotak dan garis-garis tegas. Nama Doyok sendiri berasal dari tokoh kartun populer di Indonesia yang terkenal dengan wajah kotaknya, mencerminkan bentuk bodi Kijang yang serupa. Generasi ini dilengkapi dengan mesin yang lebih bertenaga dan efisien, menjadikannya pilihan favorit bukan hanya untuk keperluan niaga, tetapi juga sebagai kendaraan keluarga. Keandalan dan kemudahan perawatannya membuat Kijang Doyok sangat diminati, terutama di daerah-daerah pedesaan yang memerlukan kendaraan tangguh. Kijang Doyok mencapai puncak popularitasnya pada akhir 1980-an hingga pertengahan 1990-an. Toyota terus melakukan inovasi dengan menambahkan berbagai fitur kenyamanan dan keselamatan. Pada masa ini, Kijang juga mulai dikenal dengan varian bodi yang lebih beragam, termasuk versi minibus yang dapat menampung lebih banyak penumpang, sehingga cocok untuk kebutuhan transportasi keluarga besar maupun angkutan umum. Kijang Doyok juga menjadi simbol kemajuan ekonomi Indonesia, di mana banyak keluarga mulai memiliki mobil pribadi sebagai bagian dari peningkatan kesejahteraan. Selain itu, kendaraan ini juga menjadi pilihan favorit bagi sektor pariwisata dan perusahaan yang membutuhkan kendaraan operasional yang handal. Pada tahun 1997, Toyota memperkenalkan generasi baru Kijang yang dikenal dengan Kijang Kapsul. Meskipun lebih modern dan aerodinamis, Kijang Kapsul tidak dapat menggantikan posisi ikonik dari Kijang Doyok di hati masyarakat Indonesia. Namun, inovasi terus berlanjut dengan fokus pada kenyamanan dan teknologi yang lebih maju. Hingga hari ini, Kijang Doyok masih dikenang sebagai salah satu mobil legendaris di Indonesia.
Banyak unit Kijang Doyok yang masih beroperasi dengan baik, menunjukkan ketangguhan dan daya tahan luar biasa dari kendaraan ini. Komunitas penggemar Kijang Doyok juga terus berkembang, dengan banyak orang yang merestorasi dan merawat mobil-mobil ini sebagai bagian dari warisan otomotif Indonesia. Toyota Kijang Doyok bukan hanya sebuah kendaraan, tetapi juga simbol dari era keemasan industri otomotif Indonesia dan bukti nyata dari kesuksesan kolaborasi antara Indonesia dan Jepang.